Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita melakukan aktivitas kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang pertama. Demikianlah dikatakan, "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam." Demikian firman Tuhan. Tuhan mengutus, mempersiapkan jalan di hadapannya. Dan Tuhan datang ke baitnya. Dan malaikat perjanjian itu telah datang. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Apa yang Tuhan sudah rancangkan dan rencanakan, itu akan terjadi. Namun cara hidup kita itu sangat berbeda dari cara hidup Allah, di mana pemahaman bangsa Israel tentang kesakralan dan kekudusan Allah itu sangat berbeda dengan zaman saat ini. Umat Israel sangat-sangat menjaga ketat yang namanya hal yang kudus dan sakral itu. Sehingga untuk bertemu dengan Tuhan, mereka sangat-sangat berhati-hati untuk mempersiapkan pertemuan itu. Karena mereka selalu menganggap Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak dapat dijumpai. Karena siapa yang akan mendekat dengan Allah, siapa yang akan berjumpa wajah dengan Allah, itu pasti akan mati. Dan ini menjadi suatu seruan kepada umat yang membayangkan Tuhan itu sangat-sangat dahsyat dan mengerikan dan sangat-sangat kudus. Dan harus dijaga kekudusannya. Dan disinilah Maleakhi memaparkan sehingga ini menjadi firman Tuhan bagi kita yang mengarahkan kita untuk mengarahkan pandangan. Lihat, aku menyuruh utusanku. Allah menyuruh utusan, yaitu para pemberita-pemberita firman Tuhan. Jadi pemberita firman Tuhan itu adalah utusan. Untuk apa mereka diutus? Firman Tuhan ini mau mengatakan, mereka diutus untuk mempersiapkan jalan di hadapanku. Berarti jalan di hadapan Tuhan. Pemberita firman Tuhan itu adalah utusan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Jika kita memberitakan firman Tuhan ditolak, berarti jalan yang mau kita persiapkan itu juga ditolak. Bagaimana jalan Tuhan itu bisa sampai kepada kita kalau kita menolak daripada utusannya. Karena itu firman Tuhan ini mau mengarahkan kita. Lihat, aku menyuruh utusanku. Berarti di situ ada hak legalitas dari Allah yang menyuruh utusannya untuk mempersiapkan jalan di hadapannya. Yang kedua, Tuhan yang kita cari selama ini. Yang sebenarnya bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Tuhan tidak menginginkan kita umatnya itu terlalu lama mencari-cari dan salah mencari. Sehingga Allah sendiri yang datang mencari. Namun firman Tuhan ini mengatakan Allah yang kita cari-cari itu datang sendiri. Ya, Allah itu datang dan langsung ke baitnya. Jadi Allah yang menyatakan dirinya. Allah yang memperkenalkan dirinya. Allah yang mau mempertemukan dirinya dengan kita umatnya. Walaupun berbeda jauh antara manusia dengan Allah. Manusia yang sudah masuk ke dalam keberdosaannya. Allah yang tetap di dalam kekudusannya mau menjumpai kita yang berdosa. Namun bagaimana mempersiapkan itu? Ya, kita harus tetap mempersiapkan diri bahwa kedatangan itu sudah dijanjikan dan janjinya itu akan datang segera. Itulah firman Tuhan semesta alam.
Kalau firman Tuhan sudah menyerukan demikian, marilah kita percaya, marilah kita mempersiapkan diri, marilah kita membenahi diri kita. Ketakutan-ketakutan untuk bertemu dengan Allah, itu harus kita uji kembali. Ketika kita hidup di dalam ketaatan, ketika kita hidup di dalam ketundukan dalam firman Tuhan, maka Allah akan melayakkan kita untuk bisa bersama-sama dengannya, untuk bisa bersama-sama dengan Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dimanapun kita berada saat ini, mari kita hidup di dalam kekudusan yang diberikan oleh Allah. Kita hidup untuk mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah. Karena Allah telah memberikan dirinya untuk ditemui, maka marilah kita datang untuk memberikan diri kita dalam kekudusan Allah yang telah melayakkan kita untuk bertemu dengannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberitakan firman-Mu kepada kami untuk mempersiapkan diri. Memang Engkau adalah Allah yang kudus, yang penuh dengan kemuliaan. Siapakah kami manusia yang mampu berjumpa dan tahan untuk bertemu dan berjumpa dengan Engkau? Namun Engkau menyatakan diri-Mu dan melayakkan kami yang berdosa ini untuk berjumpa dengan Engkau yang kudus. Karena itu Tuhan, ajari dan urapilah kami. Sehingga ketika kami bertemu dengan Engkau, kami telah dipersiapkan dan penuh dengan perubahan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, dan tempat bekerja kami, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati dan melayakkan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan setiap harinya. Kiranya Engkau memberkati. Yang sakit, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan pemulihan, kesembuhan. Yang berduka, Engkau memberikan penghiburan. Yang menghadapi pergumulan, Engkau Tuhan yang selalu menopang mereka dan menuntun kehidupan mereka untuk melewati masa-masa pergumulan mereka dengan penuh dengan sukacita yang daripada Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami. Kiranya Engkau Allah kami yang akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, dalam mempersiapkan diri kami untuk menantikan kedatangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, dan tetap pakai masker. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.